Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Melita. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ingin mempersembahkan sebuah video terkait komunikasi antar budaya dan fenomena komunikasi antar budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Deddy Mulyana, dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Efektif, suatu pendekatan lintas budaya pada tahun 2004, menyatakan bahwa komunikasi antar budaya atau intercultural communication adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang berbeda budaya. Jadi, komunikasi antar budaya itu yaitu komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki perbedaan secara latar belakang. Contohnya seperti memiliki perbedaan jenis kelamin, perbedaan profesi, perbedaan umur, dan juga perbedaan adat istiadat. Dalam komunikasi antar budaya terdapat beberapa unsur-unsur proses komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu komunikator. Dalam komunikasi antar budaya, komunikator adalah pihak yang memprakarsai komunikasi. Artinya dia yang memulai atau memberikan informasi terlebih dahulu kepada komunikan. Nah, dalam komunikasi antar budaya, seorang komunikator berasal dari latar belakang kebudayaan tertentu. Misalnya, kebudayaan A berbeda dengan komunikan yang berkebudayaan B. Unsur yang kedua yaitu komunikan. Dalam komunikasi antar budaya, komunikan adalah pihak yang menerima pesan tertentu, dia yang menjadi tujuan atau sasaran komunikasi dari pihak lain atau yang disebut komunikator. Nah, dalam komunikasi antar budaya, seorang komunikan berasal dari latar belakang kebudayaan tertentu, misalnya berasal dari kebudayaan B. Nah, yang ketiga, pesan. Pesan adalah apa yang disampaikan atau ditekankan oleh komunikator kepada komunikan. Setiap pesan sekurang-kurangnya mempunyai dua aspek utama, yaitu konten dan treatment, yaitu isi dan perlakuan pesan. Unsur yang keempat yaitu media. Dalam proses komunikasi antar budaya, media merupakan tempat atau saluran yang dilalui oleh pesan atau simbol yang dikirim melalui media tertulis dan media massa. Akan tetapi, kadang-kadang pesan itu tidak dikirim melalui media, terutama dalam komunikasi antar budaya tatap muka. Yang kelima yaitu efek dan umpan balik. Manusia mengkomunikasikan pesan karena dia mengharapkan agar tujuan dan fungsi komunikasi itu tercapai. Nah, tujuan dan fungsi komunikasi termasuk komunikasi antar budaya antara lain memberikan pesan, menjelaskan atau menguraikan tentang sesuatu, memberikan hiburan, memaksakan pendapat atau mengubah sikap komunikan. Nah, yang keenam yaitu suasana atau setting. Satu faktor penting dalam komunikasi antar budaya adalah suasana yang kadang-kadang disebut dengan setting of communication, yakni tempat, ruang, space, dan waktu, serta suasana sosial atau psikologi ketika komunikasi antar budaya berlangsung. Unsur yang terakhir yaitu gangguan. Gangguan dalam komunikasi antar budaya adalah segala sesuatu yang menjadi penghambat laju pesan yang ditukar antara komunikator dengan komunikan. Atau yang paling fatal adalah menguraikan makna pesan antar budaya. Gangguan menghambat komunikan menerima pesan dan sumber pesan. Adapun fungsi komunikasi antar budaya diantaranya yaitu menyatakan identitas sosial. Dengan adanya komunikasi antar budaya, individu tersebut dapat menunjukkan identitas sosialnya sendiri. Selanjutnya, menyatakan integrasi sosial. Komunikasi antar budaya dapat menyatukan dan mempersatukan antar pribadi dalam interaksi tersebut, kemudian menambah pengetahuan, dan juga menjalin hubungan interaksi. Komunikasi antar budaya terjadi bertujuan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian, seperti halnya ketika ada dua individu yang sedang berkomunikasi, namun kedua individu tersebut menggunakan bahasa yang berbeda-beda karena kebudayaannya yang berbeda, sehingga komunikasi antar budaya inilah yang akan berperan sebagai alat untuk mengurangi tingkat ketidakpastian logika maupun definisi dari topik yang sedang dibicarakan. Bahkan,
Komunikasi antar budaya pun juga bertujuan sebagai alat efektivitas komunikasi agar informasi yang disampaikan itu dapat dimengerti secara efektif, maka diperlukan adanya komunikasi antar budaya ini. Faktor komunikasi antar budaya. Komunikasi ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu mobilitas, faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor imigrasi, dan juga kepentingan politik. Nah, peranan bahasa dalam komunikasi antar budaya juga penting. Komunikasi antar budaya seringkali terdengar sukar untuk dilakukan karena kebudayaan atau pola hidup mereka yang berbeda akan membuat kesalahpahaman di antara kedua individu, sehingga perlu adanya sesuatu yang menurunkan tingkat kesalahpahaman di antara kedua individu tersebut agar tidak terjadi pertikaian. Hal ini dapat ditemukan pada bahasa verbal maupun nonverbal. Peranan bahasa saat ini sangat penting dalam komunikasi antar budaya. Contohnya seperti orang pesisir yang memiliki pola hidup keras yang seringkali berbicara dengan kencang sehingga dapat membuat orang salah mengartikan. Dikiranya orang tersebut sedang marah-marah, padahal sebenarnya tidak, sehingga keberadaan bahasa disinilah diperlukan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa kebangsaan, maka kesalahpahaman akan menurun dan perlahan menghilang. Berikut merupakan fenomena komunikasi antar budaya dalam kehidupan sehari-hari. Silpie kabare Damang anjeun kumaha damang api ngendi sampean manggon saiki di Sukabumi. Anjeun ayeuna di mana cicingna? di Bandung.